Jenuh dengan rutinitas dan lelah rasanya menghadapi tuntutan pekerjaan, sosial, dan beragam tuntutan yang lainnya memang berhasil membuat siapapun menjadi gelisah. Mencoba menemukan kembali akar permasalahan untuk terus melawan, namun tetap berakhir di ruang sempit bersekat kebuntuan. Lelah melawan rasa lelah untuk sebuah kesan yang indah memang sedikit susah. Dan pada akhirnya, saya pun memilih susah yang berujung indah tersebut adalah dengan sebuah pendakian ke gunung. Pagi itu, saya berangkat dari rumah teman saya yang berada di Cikajang, Garut, tepat jam 6 pagi. Kami berangkat berdua berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. Sedikit bereksperimen memang, karena kali ini kita akan mendaki gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa, sekaligus menempuh perjalanan menggunakan kendaraan bermotor menuju Magelang. Sekilas teman saya yang bernama Usep Sandi ini adalah teman saya yang pada bulan Juni tahun lalu juga pernah mendaki bersama ke Gunung Slamet. Waktu itu perjalanan dari rumah ke base camp menggunakan sepeda motor juga. Jadi tidak sedikit kekhawatiran yang muncul ketika kali ini kita akan pergi ke tempat yang lumayan jauh dengan menggunakan sepeda motor. Seiring berjalannya waktu, kota demi kota pun sudah kami lalui. Dan menjelang sore, kami pun sudah berada di Magelang. Asli batas kabut ya tadi ya. Jalan menuju dusun Putuh Kali Anggrek pun kali ini dibalut dengan kabut yang menutupi sepanjang jalanan yang menanjak curam. Akhirnya, pada pukul 5 sore kami pun sampai di base camp Putuh Kali Anggrek, Magelang. Base camp ini juga dikenal dengan sebutan Nepal Panjapanya Indonesia karena struktur dan konstruksi bangunannya yang mirip dengan negara yang ada di Nepal. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 11 jam, kami pun tak berlama-lama di base camp. Seberes melakukan sholat maghrib dan tanpa merasakan lelah perjalanan di motor, kami langsung melakukan trekking malam. Trek dari base camp menuju pos 1 pun langsung disuguhi tanjakan curam dengan latar bebatuan. Dari sepanjang jalur, kami tidak menemukan pendaki yang naik ataupun yang hendak turun. Karena kebanyakan pendakian pihak Kali Anggrek di sini melakukan trekking pagi sampai dengan sore hari. Baru sesampainya di pos 2 menuju pos 3, kami menemukan para pendaki yang beristirahat, berjalan, ataupun yang hendak mendirikan tenda. Pada awalnya, rencana kami ingin mendirikan tenda di pos 4.
Tapi berhubung fisik sudah terkuras duluan sebelum mendaki, hingga akhirnya kami pun mendirikan tenda tepat di tengah pos 3 menuju pos 4. Lalu seberes mendirikan tenda, kami pun masak, makan, dan tidur pada jam 1 dini hari. Samit. Dinginnya malam sampai menusuk ke tulang. Sekalipun kami sudah memakai SB, tetapi membuat kami tidur tidak begitu nyenyak. Karena dikejar waktu, kami pun bersiap melakukan pendakian pada jam 3.30 pagi. Meskipun waktu istirahat sedikit dan terganggu oleh dinginnya malam, tetapi kami harus tetap melakukan perjalanan. Terlihat banyak sekali para pendaki yang berjalan menuju puncak. Terlebih, memang pada sekitaran pos 3 ini berpapasan langsung dengan jalur Adipuro dan jalur pendakian Mangli. Kami terus berjalan. Yang tadinya tidak kuat dengan cuaca dingin di Gunung Sumbing, kini sedikit teratasi dengan terus bergerak. Jadi, tubuh sedikit lebih hangat. Akhirnya, kami sampai di pos 4. Terlihat banyak sekali tenda-tenda yang berdiri di pos ini. Seiring berjalannya waktu, kini langit yang gelap pun sudah sedikit membias kemerahan. Kami pun mulai berjalan perlahan sembari menikmati keindahannya. Dan kini, sang surya pun perlahan terbit dari ufuk timur memancarkan sinar terangnya. Dibalut dengan awan lembut dan hamparan indah savana di bawahnya. Ini membuat saya hampir tidak percaya dengan apa yang terlihat di depan mata. Akan sangat disayangkan memang jika mengabadikan momen tanpa menikmati keindahannya. Kami pun memutuskan untuk beristirahat, karena ada saatnya di mana kita harus berhenti sejenak dan melihat ke bawah lalu bersyukur. Setiap keindahan alam yang kita nikmati tidak terlepas dari kuasanya. Maka kita sebagai manusia sudah sepantasnya mensyukuri dan menjaga kelestarian alam. Sepintas pemandangan Sumbing Pia Kali Anggrek ini seperti mengingatkan saya ketika berada di Merbabu, Piaselo pada Agustus 2019 lalu. Mirip sekali. Kami pun mulai berjalan kembali. Segala rasa lelah yang tadinya menimpa, kini tiba-tiba menghilang seiring kaki menginjakkan kaki ke atas. Akhirnya, kami pun sampai di puncak sejati Gunung Sumbing. Secara geografis, Gunung Sumbing terbagi ke dalam 3 wilayah di Jawa Tengah, yaitu Wonosobo, Magelang, dan Temanggung. Gunung Sumbing memiliki ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut, sekaligus tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Semeru dan Gunung Slamet. Bagi saya, gunung merupakan pelarian terbaik untuk meninggalkan kehidupan yang hingar-bingar dan penuh sandiwara. Karena alam telah mengejarkan saya untuk tetap bahagia tanpa harus memikirkan sesuatu yang panah di dunia. Dan di sini kita bisa belajar bagaimana berenang di tempat tinggi, di mana langit terasa dekat, namun kaki masih menginjak tanah. Akhir cerita petualangan kami berdua dari Gunung Sumbing.
Salam lestari.